warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Destia Nurismi. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja selama di rumah. Baik, kali ini kita akan bahas materi tentang mutlak. Jadi, apa sih mutlak? Mutlak itu ditandakan seperti ini ya. Nah, ini kalau kalian ketemu ada tanda kayak gini, terus di tengah-tengahnya ada angka, nah ini namanya nilai mutlak ya. Jadi ini mutlak. Kalau misalkan di tengah-tengahnya ini kita isikan X, berarti dia nilai mutlaknya berapa kira-kira ya. Mutlak itu berkaitan dengan jarak. Jadi contoh misalkan di sini ada mutlak 2, hasilnya adalah 2 ya. Kenapa 2? Coba kita misalkan sama garis bilangan. Dari garis bilangan 0 ke 2, karena di sini mutlak 2 ya. Jarak dari 0 ke 2 itu adalah 2 gitu ya. Nah, misalkan di sini ada mutlak minus 3, maka nilainya adalah positif 3. Kenapa? Coba kita misalkan garis bilangan lagi. Misalkan di sini adalah 0. Ini dimintanya adalah minus 3. Kalau minus 3 berarti kan ke kiri ya. Sini berarti minus 3. Tapi tetap jarak antara 0 ke 3 itu adalah berapa? 3. Jadi dari 2 tetap jadi 2, dari negatif 3 jadi positif 3. Maka bisa disimpulkan mutlak itu adalah suatu cara untuk mempositifkan suatu angka. Nah, sekarang misalkan di sini ada contoh mutlak 2 dikurang 3 sama mutlak 3 ditambah 2. Itu gimana cara mengerjakannya? Sama aja sebenarnya, sama ada tanda kurung ya. Jadi kita kerjakan dulu yang ada di dalam. Jadi 2 dikurang 3 sama dengan berapa? 2 dikurang 3 sama dengan minus 1 ya. Minus 1, mutlak minus 1. Maka hasilnya adalah 1 karena di sini ada tanda mutlak ya. Jadi kalau ada tanda mutlak kayak gini bisa langsung dihilangkan tanda minusnya. Jadi 1. Terus yang kedua, di sini ada 3 ditambah 2. Hasilnya adalah mutlak 5. Jadi 5. Kalau misalkan ada yang, Bu, sebenarnya masih bingung gitu sama mutlak, kenapa dia jadi positif? Ya tadi balik lagi ke garis bilangan. Misalkan di sini nih kayak minus 1 kita misalkan ya. Jadi jarak antara 0 ke minus 1. Minus 1 mana? Ke kiri kan. Jarak dari 0 ke 1, minus 1 itu adalah jaraknya 1. Terus misalkan kalau misalkan di sini 5. Jadi kita lihat dari jarak 0 ke 5. Berarti jaraknya adalah 5. Hasilnya di sini. Sekarang di sini ada contoh, di mana di sini contohnya adalah mutlak X sama dengan 3. Berapa nilai X yang memenuhi X ini ya? Jadi kita lihat dari garis bilangan dulu ya. Ya, dicontohkan di sini misalkan garis bilangan. Diambil dari titik 0 ya. 0 ke 3. Sini 0 ke minus 3. Kenapa bisa dua gini? Karena kan dia bisa ke kanan, bisa ke kiri. Jadi kita lihat kalau ke kanan dia sini 3, ke kiri juga tetap 3. Berarti dia nilainya ada 2 kan? Berarti di sini nilainya adalah X sama dengan 3 atau X sama dengan minus 3. Jadi kalau ada kayak gini berarti bisa juga mencarinya kayak gini. Karena kalau dimisalkan kayak gini ya, diambil dari titik 0 sini, dia bisa ke kanan, bisa ke kiri 3. Nah, jadi definisi nilai dari mutlak itu sendiri adalah X bernilai X positif jika X-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, sedangkan yang
hasilnya minus negatif X jika nilai X kurang dari 0. Kayak gitu ya. Oke, di sini ada soal berikutnya nih. Di sini ada X min 3 sama dengan 5. Gimana cara nyarinya? Kita misalkan pakai garis bilangan lagi. Di sini ada 3. Sekarang kita cari arah ke kanan 5, ke kiri 5. 3 kalau ke kanan 5 menjadi berapa? 8. Sedangkan kalau ke kiri itu menjadi minus 2. Nah, berarti nilai dari X-nya ini yang memenuhi adalah yang pertama ada min 2 sama X sama dengan 8. Kalau kita mencari dengan cara ini, itu bisa kita carinya yang pertama. Ini kita positifkan menjadi X min 3 sama dengan 5. Berarti nilai X sama dengan berapa? 5 ditambah 3, hasilnya adalah 8. Sedangkan yang dijadikan minus, berarti di sini adalah minus X min 3 sama dengan 5. Kedua ruas kali sama dengan dikali sama minus. Jadi di kiri minusnya hilang menjadi minus 5. Berarti di sini tinggal kita cari X sama dengan minus 5 ditambah 3. Hasilnya adalah minus 2. Sama. Ini sama yang ini. Sekarang kita punya contoh berikutnya nih. Di sini ada 2X min 4 mutlak sama dengan 3. Cara nyarinya gimana? Sekarang kita cara nyarinya ada 2 nih. Jadi ada yang caranya dipangkatin 2 sama ada yang caranya pakai langsung positif sama negatif. Tapi yang pertama kita cari pakai yang pangkat 2 dulu. Gimana cara nyarinya? Coba dilihat ya. Jadi antara kedua sisi ini kita pangkatkan 2. Jadi yang ini jadi 2X min 4 pangkat 2, di sini juga jadi 3 pangkat 2. Hasilnya berapa? Di sini hasilnya menjadi 4X pangkat 2, ini kali ini. Jadinya min 16X, ini pangkatin 2 jadi plus 16 sama dengan 9. Yang ini dipindahin ke sini, jadinya berapa? Nah, di sini hasilnya adalah 4X kuadrat min 16X 16, ini pindah jadinya minus 9. Hasilnya di sini adalah 4X kuadrat minus 16X, ini dikurang menjadi 8 sama dengan 0. Terus kita cari kalau udah kayak gini, torkan hasilnya berapa? Hasilnya berapa nih kira-kira? Maaf, 16 dikurang 9, hasilnya itu adalah 7. Nah, di sini kita faktorkan menjadi 2X, di sini 2X, di sini berapa? Kira-kira yang menghasilkan minus 16. Di sini bisa kita taruh 1, di sini bisa kita taruh 7. Terus di sini kita bisa taruh negatif sama negatif karena di sini adalah positif. Nah, kita udah cari ini, udah ketahuan caranya. Hasilnya berarti di sini X 1 hasilnya adalah 1/2, sedangkan yang X kedua hasilnya adalah 7/2. Berarti nilai mutlak dari 2X min 4 sama dengan 3 itu hasilnya adalah 1/2 dan 7/2. Nah, ini untuk menggunakan cara yang pangkat 2. Masih dengan contoh yang tadi. Sekarang kita gunakan cara yang kedua. Jadi cara yang kedua itu bisa mempositifkan atau menegatifkan sisi yang ada X-nya. Di sini sisi yang pertama kita positifkan, berarti kan menjadi 2X min 4 sama dengan
3. Ini tinggal diubah aja nih, tinggal dipindahin ruas. Di sini jadi 2x sama dengan pindahin. Jadi 3 ditambah 4 sama dengan x, ini ditambah jadi 7. 2-nya jadi per. Hasilnya adalah x 7 per 2. Sedangkan yang negatif kita ubah. Dari sini kita ubah menjadi negatif 2x min 4 sama dengan 3. Kita kalikan semuanya dengan negatif. Negatif kali negatif jadi positif. Di sini berarti hasilnya adalah 2x min 4. Yang di sini berubah menjadi min 3. Ya. Nah, di sini berarti hasilnya adalah 2x sama dengan min 3 ditambah 4. Berarti nilai x sama dengan adalah 1 ini per 2. Hasilnya adalah ini. Mudah kan? Baik, cukup sekian video dari saya. Semoga kalian paham dan semoga kalian mengerti. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.